Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sudah kelihatan ya, Kak? Oke, baik. Oke, boleh di full screen? Oke. Baik. Untuk tidak memperpanjang waktu ya, kepada Kak Dira, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, mudah-mudahan kabar kalian baik-baik aja. Meskipun memang situasinya lagi pandemi, tapi buat teman-teman yang punya semangat buat memperjuangkan pendidikan, semangat buat mencari beasiswa, itu nggak boleh luntur ya, meskipun lagi pandemi. Ya, lagi apapun Tidak ada alasan tuh, Kak. Harus tetap semangat untuk memperjuangkan mimpi kita seperti itu. Karena mungkin pandemi boleh terjadi, tapi mimpi kita nggak boleh berhenti. Nah, saya akan menyampaikan tentang life changing journey. Jadi memang perjalanan yang mengubah hidup saya. Jadi memang sedikit banyak telah mengubah hidup saya, atau mungkin ya cukup drastis sih mengubah hidup saya. Sedikit perkenalan, nama saya Dira. Nama profesional saya Dian Rahmatika, SPDMA. Saya baru saja menyelesaikan studi saya dari University of Southampton, United Kingdom, menggunakan beasiswa LPDP. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut atau pengen menghubungi saya atau mungkin pengen tahu tips lain, biasanya saya share di Instagram, di story, atau kadang juga di YouTube channel saya, Dira First. Semuanya namanya Dira First. Itu perkenalan singkat dari saya. Nah, selanjutnya, screen selanjutnya minta tolong ditampilkan. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya memulai diskusi ini sampai panjang banget, saya tuh pengen ngasih tahu dulu, atau mungkin sebenarnya kalian udah tahu ya, bahwa perjalanan mencari beasiswa itu bukan perjalanan yang mudah dan juga bukan perjalanan yang singkat. Jadi kalau kalian berharap baru hari ini kalian nyari informasi, terus bulan depan atau 3 bulan ke depan kalian dapat beasiswa, itu kemungkinan kecil. Mungkin bisa terjadi, tapi itu kemungkinan kecil. Karena memperjuangkan beasiswa itu paling tidak persiapannya 1 tahun. Bahkan banyak juga yang dari mulai punya niat nih, pengen cari beasiswa, sampai akhirnya baru tercapai itu sampai belasan tahun. Itu banyak. Saya juga punya kenalan, punya teman yang memang mengalami hal itu. Jadi dari awal saya tekankan bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Artinya, bukan berarti lalu kita mundur, tapi kita harus siapkan amunisi sebaik mungkin. Amunisi baik mulai nanti untuk wawancara, untuk tes mungkin kemampuan berbahasa asing, dan lain sebagainya, maupun amunisi dari mental. Jadi mentalnya benar-benar harus disiapkan karena nanti akan banyak sekali tantangan selama perjalanannya. Kayak yang tadi saya bilang, ini kan a journey, sebuah perjalanan. Kalau misal kita ibaratkan perjalanan jarak jauh, mungkin dari Jawa ke Sumatera, maka mungkin selama perjalanannya itu akan banyak ada macet, ada mungkin mobilnya kenapa, seperti itu. Juga permasalahan-permasalahan lain yang itu juga terjadi saat kalian beasiswa. Nah, karena perjalanan ini jauh, perginya capek, melelahkan. Jadi dari awal, kalian harus ingat quotes nih. Ini quote super powerful, yang waktu itu saya dapatkan ketika saya lagi galau-galaunya. Saya bisa nggak ya dapat beasiswa? Tapi kemudian saya dapat quote ini, believe you can do it and you are halfway there. Jadi kita harus percaya dulu bahwa kita bisa melakukannya. Nah, ketika kita sudah percaya, maka pada hakikatnya kita sudah ada di setengah perjalanan. Jadi kalau tadi diibaratkan perjalanan dari Jawa ke Sumatera, kalau kalian yakin bahwa kalian akan bisa sampai ke Sumatera, maka pada hakikatnya kalian itu udah setengah perjalanan, tinggal ngelanjutin aja, seperti itu. Jadi harapan saya, semua teman-teman di sini yang memang punya mimpi tinggi buat kuliah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kalian harus yakin dulu bahwa kalian itu bisa. Karena kalaupun kalian yakin, kadang tuh banyak orang yang akan meragukan. Nah, gimana lagi kalau kalian nggak yakin sama diri kalian? Orang-orang di sekitar mungkin bakal lebih meragukan lagi, gitu kan. Jadi pokoknya kalian yakin dulu, adapun nanti orang-orang di sekitar kalian ragu, mungkin bilangnya, oh mimpinya terlalu tinggi, nggak berkaca diri, dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian harus yakin, karena yang akan berjuang itu kalian, dan yang akan mendapatkan hasilnya juga kalian. Seperti itu. Nah, itu dia quotes-nya untuk memotivasi kalian yang memang awalnya tuh ragu, harus yakin dulu, biar nanti langkah yang kalian ambil tuh nggak setengah-setengah. Selanjutnya, nah, ini saya sedikit berikan timeline, ringkasan,
Dari awal saya lulus, itu, setelah lulus, saya kan 2015 lulus S1, terus memutuskan untuk cari beasiswa. Jadi udah mulai ada keinginan nih, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering banget ditanyakan ke saya, kayak misal, "Kak, saya udah kuliah nih, Kak," gitu, "tapi saya baru mulai cari-cari info beasiswa, itu telat nggak ya, Kak?" Gitu. Ada lagi yang, "Kak, saya udah lulus S1, tapi baru kepikiran buat nyari beasiswa sekarang, itu telat nggak? Bisa nggak kira-kira?" Nah, ini timeline saya. Jadi memang saya juga baru nyari beasiswa itu setelah lulus. Karena waktu itu jujur saja, ada kesalahan yang saya lakukan. Jadi, saya udah sempat dengar tentang beasiswa LPDP ini waktu semester akhir. Nah, saat semester akhir itu di S1 saya pikir, "Entar fokus dulu ke skripsi," gitu. Itu menurut saya suatu kesalahan sih, karena sebenarnya skripsi itu juga nggak terlalu menyeramkan ya. Memang waktu itu ngiranya, "Wah, skripsi nih, wah bakal gimana-gimana." Ternyata setelah melewati berbagai cobaan dalam hidup yang mungkin lebih menantang, jadi kayak, "Ya ampun, skripsi mah gitu doang," kayak gitu. Nah, itu kesalahan yang saya pelajari. Jadi kalau misalnya kalian saat ini lagi kuliah atau mungkin masih SMA, terus kalian mau menyiapkan beasiswa, itu jangan bilang, "Entar mau fokus ini dulu, mau fokus ini dulu." Karena tuh malah kadang tuh nggak jadi-jadi akhirnya, seperti itu. Dan padahal kayak tadi analogi yang saya kasih, waktu saya lagi ngerjain skripsi, skripsi itu sebenarnya bisa dibagi waktunya gitu ya. Jadi itu tentang skala prioritas, gimana kita manajemen waktunya, ngurangin waktu main, seperti itu. Jadi pokoknya kapan aja ketika kalian sadar bahwa kalian itu punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri, maka lakukanlah. Nggak ada yang terlalu lambat, nggak ada yang kalian merasa tuh ketinggalan, itu saya nggak ada. Pokoknya lakukan saat itu juga. Nah, jadi saya lulus tahun 2015. Selanjutnya, lulus itu kan akhir ya, akhir 2015 wisuda. Nah, setelah itu saya baru mulai belajar IELTS itu 2016. Jadi setahun, itu akhirnya saya baru belajar IELTS sekitar 3 bulan atau 4 bulan dari November ke Januari. Lalu awal Januari, ya sekitar 2017 saya ngambil IELTS. Saya ngambil IELTS, alhamdulillah itu hasilnya langsung sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Jadi saya bisa langsung daftar ke kampus. Buat teman-teman yang belum tahu IELTS itu apa, itu seperti halnya TOEFL. Jadi intinya adalah tes penyetaraan bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris secara internasional itu seperti apa levelnya. Nah, itu saya udah ngambil IELTS. Terus memang untuk IELTS sendiri ini juga challenging banget ya, karena banyak yang sampai harus ngambil IELTS 6 kali, 7 kali, itu ada loh. Saya juga punya temen yang memang ya berkali-kali banget ngambil IELTS. Dan yang jadi masalah, sekali IELTS itu biayanya sekitar 3 juta. Jadi bayangin kalau 7 kali udah 21 juta yang dikeluarkan. Tapi nyatanya mereka juga nggak ini ya, nggak gentar gitu loh, meskipun awalnya gagal, awalnya challenging, tapi mereka tetap pada berjuang sampai akhirnya mereka udah pada pulang dari di luar negeri, udah berhasil menyelesaikan kuliahnya, dan itu benar-benar worth it, seperti itu. Setelah mengambil IELTS, 17 itu saya mulai daftar kampus. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan teman-teman yang lagi cari beasiswa, itu kalian harus banget tentang beasiswanya. Apakah beasiswa itu sistemnya sekalian untuk daftar kampus atau berbeda? Karena kalau LPDP sendiri, antara beasiswa dan kampus itu dua hal yang berbeda. Seperti halnya beasiswa Chevening untuk tujuan Inggris, itu juga memang berbeda. Daftar kampus sendiri, daftar beasiswa sendiri. Tapi ada nih beasiswa yang sekalian mendaftarkan kita ke kampusnya, seperti misalnya YTB, beasiswa untuk ke Turki, dan kalau nggak salah Fulbright juga sekalian didaftarkan. Jadi pokoknya kalian nggak bisa memukul rata. Nah, ini juga yang kadang sering ditanyain, "Kak Dira, kalau beasiswa daftar kampusnya sama daftar beasiswanya itu terpisah nggak ya?" Gitu. Nah, balik lagi ke beasiswanya apa. Setelah ke kampus, itu saya daftar ke lebih dari satu kampus. Ini juga mungkin bisa kalian lakuin ya, sebagai salah satu alternatif, karena memang tuh kadang ada kampus yang ngeluarin LOA-nya lama. LOA itu adalah Letter of Acceptance, intinya merupakan surat yang menunjukkan bahwa kita tuh diterima, seperti itu. Ada yang membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, ada yang sampai berapa bulan, seperti itu. Jadi kalau misal kita tuh dikejar deadline, LOA-nya belum keluar, tapi kita udah buru-buru pakai LOA itu buat daftar beasiswa, maka kalian silakan cari kampus yang memang mengeluarkan LOA-nya cepat, seperti itu. Waktu itu saya daftar beberapa kampus, ada yang di Inggris, ada di Australia. Kebetulan waktu itu saya juga keterima di Monash University Australia, tapi akhirnya yang saya ambil adalah yang di Inggris.
Terus setelah saya dapat LOE, saya baru daftar LPDP di pertengahan 2017. Kebetulan itu baru dibuka. Lalu setelah itu prosesnya itu kan berbulan-bulan kan. Daftar LPDP sekitar Juli, itu bukan berarti nanti Agustusnya langsung keterima, enggak. Karena kan harus administrasi, harus ada seleksi online, harus lagi nunggu gelombangnya, terus nanti sampai nunggu pengumuman. Itu baru pengumuman Oktober. News-nya adalah, saya tuh lahir bulan Oktober 2017. Jadi, beberapa hari setelah hari ulang tahun saya baca pengumuman, "Selamat, Anda mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri." Wah, itu kayak, aduh, hadiah ulang tahun terbaik yang pernah saya dapatkan seumur hidup. Mudah-mudahan teman-teman, ya kalau misal nanti entah hadiah ulang tahun atau hadiah apapun ya, nanti akan tiba masanya buat kalian. Seperti itu. Nah, jadi Oktober udah pengumuman nih. Nah, sedangkan untuk pemberangkatan kuliah itu September, jadi otomatis nggak bisa mundur kan, akhirnya berangkat itu baru tahun depan. Dan sebenarnya ini juga yang dirasakan sama teman-teman penerima beasiswa lain, seperti halnya penerima Chevening. Jadi kalau misal dapat beasiswanya tuh 2020, kemungkinan berangkatnya 2021, seperti itu. Kebetulan nih ya di masa-masa ini, saya punya beberapa temen yang beasiswanya itu 2019, tapi karena lagi pandemi, setelahnya, yaitu 2021. Kenapa saya bilang dari awal bahwa ini prosesnya panjang. Sekalipun kalian udah dapat beasiswa, kalian tetap harus punya gitu loh. Karena kan ini masalah ini ya, tahun akademiknya dibukanya kapan, pengumuman beasiswanya kapan, seperti itu. Jadi nggak bisa yang, "Aduh, aku pengen dapetin beasiswa, pokoknya biar segini saya udah lulus nih, dapat titel S2 atau S3." Itu susah kayak gitu, karena memang nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Ini kan sebuah proses, sebuah perjalanan yang memang harus dinikmati, setiap lika-likunya, setiap terjal perjalanannya itu harus dinikmati. Selanjutnya, Januari itu saya ada namanya departure training. Kalau di LPDP itu istilah keberangkatan. Jadi di situ dibekali, nanti ketika berangkat ke gimana, itu sekitar 1 minggu di Jakarta lokasinya. Di Depok kalau nggak salah. Nah, selanjutnya saya menyiapkan visa itu bulan Agustus, dan September saya baru rocking Europe, ya, mengguncang Eropa, itu baru September 2018, seperti itu. Itu timeline-nya, nanti silakan kalau ada yang belum jelas, atau saya jelasinnya terlalu cepat, silakan ditanya. Next. Oke, ini lanjut saya mau langsung ngebahas yang penting. Ini sebenarnya baru beberapa hari lalu di YouTube channel saya tentang riset. Penting banget, saking pentingnya, hampir semua penerima beasiswa kalau ditanya, kita nggak usah tanya deh, dilihat aja kesamaannya. Itu dari mereka punya kesamaan, yaitu riset mereka tuh mendalam. Jadi benar-benar risetnya tuh mati-matian. Nah, riset tuh apa sih? Mungkin ada teman-teman yang masih bingung, apakah itu penelitian seperti halnya profesor atau dosen-dosen yang pada melakukan penelitian atau gimana? Jadi kalau riset dalam hal beasiswa atau kuliah di luar negeri, ini tuh intinya mencari informasi sedalam-dalamnya. Dan proses mencari informasi ini nggak cukup kayak misalnya, oh saya udah nyari info tentang kampus minggu lalu, ya udah berarti ini udah selesai, saya nggak usah nyari info kampus lagi. No, karena informasi itu terus berubah. Jadi apa yang udah kalian cari minggu lalu, atau bulan lalu, atau bahkan tahun lalu, itu bisa aja berubah dengan yang sekarang, seperti itu. Seperti halnya misalnya ketentuan tentang beasiswa. Itu sempat waktu itu katanya yang beasiswa LPDP kan nggak ada seleksi esai gitu, on the spot essay writing. Tapi ternyata setelah beberapa minggu kemudian diumumkan bahwa ada seleksi esai, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa memang kita harus riset, update, benar ngikutin, seperti itu. Sebagai gambaran saja, para penerima beasiswa yang melakukan riset ini, mereka tuh sampai bertahun-tahun. Saya punya teman berangkat 2017, dia itu risetnya kalau nggak salah dari 2015, jadi sekitar 2 tahun. Kalau saya sendiri ya sekitar 1 tahunan lah, karena memang riset itu, sampai kalian udah dapat beasiswa pun, kalian masih harus riset. Nah, balik lagi ke yang tadi, riset itu apa? Riset kan tadi mencari informasi sedalam-dalamnya, ya kan? Yang harus dicari apa aja? Yang pertama scholarship, ini tentu dong, kecuali misal kita pengen kuliah di luar negeri tanpa beasiswa, atau mungkin beasiswanya pakai beasiswa orang tua, atau beasiswa suami, beasiswa istri, itu kan ada juga kan, barangkali suaminya anak sultan gitu. Nah, kalau kayak gitu kita nggak usah riset tentang beasiswa suami. Yang dimaksud ini beasiswa dari pemerintah, apakah itu pemerintah Indonesia, atau pemerintah luar, seperti itu. Karena memang banyak juga pemerintah luar, kayak dari kedutaannya seperti itu, yang memberikan beasiswa
seperti Fulbright itu dari pemerintah Amerika, AAS dari pemerintah Australia, Chevening dari pemerintah Inggris, seperti itu. Untuk dari pemerintah Indonesia sendiri itu namanya LPDP. Yang harus kalian cari tahu, dalam hal beasiswa ini, nggak cukup kayak misal, oh saya mau cari beasiswa ini, mau daftar LPDP, ya udah, no, itu nggak cukup kayak gitu. Kalian harus tahu karakter beasiswanya juga. Jadi ini tuh, beasiswa LPDP tuh nyarinya orang-orang yang gimana sih model-modelnya, apakah model-model A, apakah model-model B, nah itu kita harus cari tahu. Cari tahunya gimana, baik itu melalui browsing, baik itu melalui nontonin video di YouTube, baik itu tanya-tanya ke para penerima beasiswa sebelumnya, nah itu bisa kita lakukan. Seperti itu. Tapi yang jelas, kalau misal kalian mau tanya ke penerima beasiswa, pastikan kalian udah nyari dulu gitu loh. Karena saya sering banget ngobrol sama penerima beasiswa, yang akhirnya tuh kadang kesel, tanyain hal-hal yang sepele. Kayak misal, Kak, syarat itu berapa? Well, itu tuh hal yang gampang banget dicari di internet. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kalau mau tanya, pastikan kalian udah riset, kalian udah cari tahu di Google, ternyata Mbah Google nggak tahu nih, barulah kalian boleh seperti itu. Karena kan kualitas pertanyaan itu menentukan kualitas si penanya, ya kan. Jadi kalau pertanyaannya tuh berkelas, maka yang bertanya juga berkelas, seperti itu. Itu dia tentang beasiswa. Jadi kan kalian tahu detail-detailnya, sampai tahu karakter beasiswanya seperti apa, persyaratannya apa, ketentuannya bagaimana, apakah ada kebijakan khusus, dan lain harus tahu. Yang kedua, kalian juga harus tahu tentang countries. Ini negaranya ya. Jadi ini juga harus detail banget, nggak cuma negaranya, tapi sampai dengan kotanya. Kalian harus tahu banget sampai kotanya, sampai nanti lingkungannya kayak apa, nanti kalian di sana makannya gimana, misalnya kalian muslim, apakah gampang mendapatkan makanan halal, lalu apakah ada diskriminasi, atau apa, pokoknya sedetail mungkin itu harus kalian tanyakan. Kalian bisa juga cari informasi ini dari orang-orang yang udah tinggal di sana, misalnya mahasiswa nih, yang habis tinggal di sana, di kota tertentu misalnya, nah itu kalian tanyakan. Seperti itu, pokoknya harus detail banget. Selanjutnya, universitas ya. Ini juga kalian harus tahu banget, nggak cuma tahu programnya aja. Atau kadang ada yang gini nih, udah pokoknya aku mah pengen kuliah di Stanford, biar kayak mau di Ayunda, apapun yang terjadi. Nggak bisa kayak gitu. Benar-benar harus diriset sendiri. Kita tuh nggak bisa nyamain kayak, ya biar kayak mau di, nggak bisa. Karena mungkin jurusannya mau di Ayunda ada di Stanford, belum tentu jurusannya kita ada. Kalaupun jurusannya kita ada, belum tentu itu sesuai dengan yang kita cari. Kalaupun namanya itu sama, terlihat sesuai, belum tentu mata kuliahnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi memang untuk universitas ini cari sedalam-dalamnya, sampai itu jurusan, sampai itu program, sampai tentang mata kuliah, profesor, dan juga kelebihan-kelebihannya, itu juga harus dicari tahu sedetail mungkin. Terakhir nih, yang harus kalian cari tahu lagi tentang ini kaitannya dengan bidang kalian. Jangan sampai kalian mau cari beasiswa, mau ngambilnya tuh apa gitu. Nanti apakah mau ngikutin passion, apakah mau ngikutin sekarang kerjanya di mana, apakah mau ngikutin latar belakang, harus pertimbangkan. Lalu ketika kalian mempertimbangkan areas of interest atau minat kalian atau bidang yang ingin kalian geluti, kalian harus tahu juga isu-isunya. Jadi jangan cukup, udah aku mah minatnya di bidang seni, aku pengen ngambil seni musik gitu, pokoknya nggak cukup itu. Nanti kalian bisa dibabat habis ketika wawancara beasiswa. Kalian harus tahu dalam, jadi kayak misal isunya tuh apa sih gitu. Untuk mengetahui isunya pun nggak cukup isu lokal aja di daerah kalian. Kalian juga harus tahu isu dengan skala nasional, dengan skala internasional gitu. Misal kalian pengen ngambil pendidikan. Pendidikan tuh apa isunya? Di ranah internasional apa? Di ranah global apa? Di Indonesia tuh apa permasalahannya? Seperti itu. Kenapa harus tahu ini semua? Dari mulai scholarship, countries, universities, sampai areas of interest. Karena ini membekali kita. Membekali dalam banyak hal. Baik itu dalam pembuatan esai, baik itu dalam isi memilih jurusan, memilih kampus, sampai wawancara beasiswa. Saya ini sering banget ngobrol kan, kebetulan di YouTube saya juga itu ada yang segmen saya ngobrol sama penerima beasiswa dari berbagai beasiswa. Jadi ini bukan hanya dari sudut pandang LPDP-nya saja. Dari beasiswa-beasiswa lain, itu memang kadang mereka itu benar-benar bombardir pertanyaan oleh pewawancara. Nah, mereka yang rata-rata berhasil melewati itu semua, itu kalau yang risetnya udah mendalam. Jadi ketika pewawancara bilang, kayak gini,
mereka bisa menunjukkan bahwa mereka memang udah cari tahu, bahwa memang pengetahuan mereka tuh cukup gitu untuk menjawab semua itu, dan itu bakal ngebantu banget, seperti itu. Saya pernah juga ngobrol sama salah satu penerima beasiswa S3, Fulbright dan LPDP, terus katanya sampai pewawancaranya itu terkesima, kayak, "Kok kamu sampai tahu banget sih? Sampai bahkan jumlah mahasiswa satu kelasnya berapa, itu juga tahu," gitu. "Kamu risetnya seberapa dalam?" Kayak itu tuh sampai pewawancaranya terkesima, kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, pewawancara kayak mungkin nggak apalagi tentunya kualitas individunya juga bagus, seperti itu. Nah, yang dicari nih ya, saya tulisin di situ gede, pakai kapital, what and why. Jadi kalian nggak cukup tahu what-nya aja, kayak misal pilih universitas nih, wah udah pokoknya yang Oxford dah, what-nya itu Oxford. Tapi kalian sendiri tuh nggak tahu kenapa kalian milih Oxford. Cuma bilang, wah pokoknya Oxford nih bagus, universitas dunia. Ah, nggak cukup kayak gitu. Kalian harus benar-benar punya why, punya reasoning yang bagus gitu loh, yang menunjukkan bahwa memang itulah satu-satunya universitas yang paling cocok buat kalian. Jadi kalian nggak bisa pindah Cambridge, kalian nggak bisa pindah kampus-kampus lain karena memang yang cocok itu. Begitu juga misalnya kalian pengennya daftar beasiswa luar negeri. Kenapa harus luar lainnya? Dari situlah nanti kalian akan lebih siap, baik itu siap secara mental, siap secara substansi, secara konten ketika kalian wawancara, maupun ketika membuat esai. Seperti itu. Dijabarkan luas banget, nanti silakan yang belum jelas. Next. Ya, mohon maaf saya sambil minum ya. Nah, ini saya punya quote bagus juga. Jadi, don't stop when you are tired, stop when you are done. Jangan berhenti ketika kalian lelah. Berhentilah ketika kalian selesai. Jadi kalau misal, udah capek banget sih cari beasiswa kayak gini banget, itu jangan berhenti. Kalian boleh kasih jeda. Jeda itu berhenti tapi sejenak gitu ya. Bukan berarti kalau udahan nih nggak nyari beasiswa lagi. Jangan. Kalian boleh berhenti, udahan perjalanannya kalau memang kalian udah selesai, udah mendapatkan beasiswa itu, seperti itu. Nah, ini juga sering banget dialami oleh para scholarship hunters, para penerima beasiswa. Jadi kadang ya, misalnya seseorang nih, taruhlah misalnya Susi. Susi ini udah pengen dapetin beasiswa. Terus dia itu akhirnya memutuskan, ya udah satu, saya nggak mau kerja di kantoran gitu, soalnya kalau kerja di kantoran saya susah bagi waktunya. Jadi saya pengen freelance aja, seperti itu. Nah, udah lulus S1, udah freelance, ternyata dia lihat teman-temannya ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah kerja, udah jadi manajer, pokoknya karirnya udah cemerlang. Terus dia yang mikir kayak, ya ampun aku masih di sini aja, aku beasiswa aja belum dapet, kerja masih freelance, karirnya masih belum jelas. Nah, itu banyak sekali terjadi, yang akhirnya kadang, ya udahlah aku nggak jadi nyari beasiswa lah, mendingan aku kawin aja karena udah ditanyain terus sama orang tua kapan kawin. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi kalau memang misalnya kalian udah teguh dari awal tuh pengen kuliah, pengen dapat beasiswa, apapun yang terjadi, baik itu lingkungan kalian udah semuanya pada karirnya cemerlang, terus sementara kalian masih seadanya, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Karena memang harus berlomba-lomba dalam hal kayak gitu. Kita nggak harus compete dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus compete atau mengalahkan diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kalian ngerasa masih freelance, masih belum jelas karirnya, nggak apa-apa, kalian lihatnya flashback aja, jangan lihat ke sekitar. Lihat flashback, dulunya tuh kalian kayak apa? Kalau memang saat ini kalian sudah lebih bagus, berarti you are on the right track. Kalian sudah ada di track yang bagus, seperti itu ya. Jadi pokoknya ketika kalian capek, bolehlah kasih jeda, tapi jangan sampai berhenti, seperti itu. Selanjutnya, oke. Nah, kalau tadi di awal kan udah ngomongin tentang riset ya. Jadi riset itu apa? Ketika kalian udah riset sedalam mungkin, yang tentunya itu tuh risetnya nggak sampai, udahlah ini udah selesai nih, aku udah dapet info banyak banget, no. Tapi harus berkesinambungan, terus dilakukan. Nah, nanti saat kalian sudah lumayan dapat informasi banyak, sambil terus mencari informasi lagi, bisa menyiapkan aplikasi banget dokumennya, jadi silakan kalian mau beasiswanya apa, persyaratannya gimana, jangan tanya sesuai juga nggak hal persyaratan karena banyak banget seperti itu kan. Syaratannya beragam, beda-beda tergantung beasiswanya, tapi yang biasanya diminta ini, pertama language certificate. Ini juga harus dipastikan karena memang masing-masing beasiswa tuh punya ketentuan tersendiri.
Misalnya nih kalian pengen kuliahnya di Korea, itu belum tentu loh kalian harus punya sertifikat bahasa Korea, karena seperti beasiswa KGSP, Korean Government Program, itu nggak mewajibkan punya sertifikat bahasa Korea. Bahkan nanti akan ada pelatihan bahasa Korea ketika kita sudah sampai Korea. Nah, itu juga jadi harus dipertimbangkan. Tapi kalau beasiswa seperti LPDP, Fulbright, IAS, itu wajib harus ada, baik itu TOEFL maupun IELTS, ya. Kalau LPDP tergantung, kayak misal kalian kuliahnya di Arab, kalian nggak butuh TOEFL, biasanya butuhnya TOEFL. Sama untuk mengukur bahasa, tapi bahasa Arab, seperti itu. Makanya kadang tuh ada yang tanya, Kak, aku pengen kuliah di luar negeri, tapi bahasa Inggrisku nggak jago-jago amat. Ya nggak apa-apa, tetap bisa kalau kuliah di luar negeri dengan bahasa Inggris yang nggak terlalu jago. Makanya pilihnya Timur Tengah, atau mungkin pilihnya di Korea, atau di Jepang, gitu kan. Jadi kan nggak punya bahasa Inggris yang mumpuni pun tetap bisa. Tapi kalau misal pengen kayak di Inggris, di Amerika, ya tentu bahasa Inggrisnya harus bagus, seperti itu. Selanjutnya, degree certificate, atau ini tuh ijazah. Jadi ijazah, baik itu S1, atau misalnya pengennya untuk yang S1, berarti pakailah ijazah SMA. Ijazah SD, kayak gitu, kayaknya sih nggak terlalu dipakai ya, jadi pakai yang SMA aja. Transkrip juga seperti itu. Jadi transkrip, kalau misal mau daftarnya S1 berarti biasanya pakai nilai rapot, kalau S2 berarti transkrip S1, kalau S3 ya berarti transkrip S2, seperti itu. Pokoknya biasanya yang terbaru yang diminta. Selanjutnya letters of recommendation. Jadi letters of recommendation ini adalah surat rekomendasi dari orang yang memang berwenang dan juga layak untuk memberikan rekomendasi. Ini juga saya sering dapat pertanyaan, Kak, mendingan minta rekomendasi itu dari profesor atau dari siapa ya? Kalau saran saya, minta rekomendasi itu jangan hanya melihat titelnya. Jadi meskipun seseorang itu pemberi rekomendasinya profesor, tapi kalau dia nggak cukup mengenal kita, maka surat rekomendasinya itu akan lemah. Jadi pastikan orang itu tahu kita banget. Meskipun dia hanya lulusan S1, atau dosen kita yang hanya lulusan S2, itu nggak apa-apa, seperti itu. Jadi misal kalian punya opsi ya, mau minta di rektor kalian yang sudah profesor, atau mau minta di dosen kalian, yang memang kalian deket, atau mungkin kalian adalah mahasiswa bimbingannya, atau mau minta di siapa lagi nih? Nah, maka saran saya, pastikan di antara orang itu, yang mau kalian mintai, itu mengenal kalian dengan baik. Kalau memang dosen pembimbing kalian itu mengenal dengan baik, maka mintalah ke beliau. Karena itu membuat surat rekomendasinya bagus, benar-benar spesifik dan juga menyentuh, seperti itu. Karena memang ada beberapa instansi atau case yang memang dari beasiswanya nanti hubungi pemberi rekomendasinya, atau misal dari kampusnya menghubungi pemberi rekomendasinya, seperti itu. Jadi pastikan harus yang mengenal kalian dengan baik. Selanjutnya CV. CV pastikan CV-nya profesional, nggak usah CV yang terwarna-warni kayak gitu, nggak usah. Pokoknya yang profesional aja. Lainnya banyak di internet ya. Nanti silakan kalian cari-cari aja CV untuk daftar beasiswa itu seperti apa. Nah, selanjutnya essays. Essays ini juga tergantung ya, kalian mau beasiswanya apa. Jadi memang masing-masing beasiswa tuh biasanya punya ketentuan sendiri. Kalau Chevening biasanya ada 4 esai. Kalau LPDP itu ada sekitar 3 atau 2. Dulu zaman saya daftar itu 3, tapi kemudian jadi 2. Nggak tahu mungkin tahun depan jadi 3 lagi atau gimana. Makanya itu harus riset terus. Nggak cukup informasi yang kemarin kita dapatkan, terus kita pikir masih sama, no, nggak cukup ya. Harus terus dicari. Nah, itu dia. Selanjutnya ke slide berikutnya. Ya, jadi tadi kan salah satu dari berkas itu, salah satu dari aplikasi adalah esai. Esai itu harus powerful. Kenapa harus powerful? Karena esai itu yang menjadikan pondasi kita. Nanti ketika wawancara, itu merupakan verifikasi dari berkas-berkas yang udah kita buat, salah satunya esai. Jadi kalau buat kita benar-benar mati-matian, sampai berbulan-bulan, sampai pusing banget, itu nanti biasanya justru akan memudahkan ketika wawancara, karena berarti kita udah tahu celahnya, udah tahu seluk-beluk esai kita dengan baik. Jadi ibaratnya kalau mau diobrak-abrik pun, mau dibedah kontennya ya, itu kita udah tahu banget gitu loh. Jadi ibaratnya itu tuh anak kita sendiri, kita yang melahirkan, kita yang mengasuh, kita yang tahu banget tentang dia, seperti itu. Nah, gimana sih biar powerful essays itu ada, biar esai kita tuh benar-benar strong? Yang pertama harus tailored. Tailored ini maksudnya harus disamakan. Disamakan itu dengan apa yang diminta gitu loh. Jadi kalau misal kita mau daftar beberapa beasiswa, jangan esainya sama. Esai buat Chevening, buat LPDP, buat KJSP itu disamain aja lah biar nggak repot. No.
Esensinya boleh sama, tapi harus dibedakan, tetap harus banyak yang diedit, seperti itu. Karena kan kadang kayak misal di LPDP minta study plan, nanti dirinci nih study plan itu poin-poinnya apa aja, yang memang itu bisa jadi beda dengan beasiswa lain, seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan beasiswanya. Selanjutnya selain tailored, harus structured. Jadi harus terstruktur. Terstruktur ini maksudnya esai kalian tuh jangan sampai kayak, ini kan udah dibahas di paragraf pertama, kenapa harus dibahas lagi di paragraf ketiga? Jangan. Karena nanti kayak itu tuh overlapping. Dan kalau esai itu menunjukkan sistem berpikir kita. Jadi ketika kerangkanya itu runut, maka sistem berpikir kita juga runut gitu. Itu kan intinya tuh kita menuangkan apa yang ada di otak kita kan. Jadi pastikan itu runtutannya bagus gitu loh. Paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, jangan sampai overlap itu tindih. Dan juga jangan sampai lompat gitu loh. Jadi kayak paragraf pertama bahas apa, tahu-tahu aja paragraf kedua bahas apa. Jangan, itu nanti kelihatan banget gitu loh. Bahkan kadang yang esainya udah bagus pun, runtutannya udah bagus secara struktur, masih ada yang nggak lolos beasiswa karena dari segi konten. Nah, seperti itu. Jadi itu ibarat misal kita punya produk ya, kita mau jual makanan, kita nggak cukup memperhatikan kayak aja, memperhatikan bungkusnya aja, packaging-nya aja, itu nggak cukup, tapi juga harus isinya, apakah makanannya enak, apakah makanannya sehat, seperti itu. Selanjutnya, harus kontekstual. Kontekstual ini berarti harus sesuai dengan konteks kita. Misalnya gini, kalian konteksnya, misalnya kalian di bidang pendidikan, kalian merupakan seorang guru, maka harus disesuaikan dengan konteks di mana kalian ngajar, seperti itu. Kenapa harus kontekstual? Karena kan kita hidup itu nggak bisa stereotype gitu ya. Jadi kayak misal permasalahan yang kalian alami belum tentu dialami juga oleh guru di provinsi lain. Jadi harus sesuai konteksnya. Begitu juga misal ketika kalian masih SMA, permasalahan di daerah kalian mungkin bisa jadi beda dengan daerah lain. Jadi harus sesuai konteks, harus sesuai keadaan, sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya, unik. Unik ini maksudnya esai kalian harus unik, yang memang menunjukkan bahwa cuma kalian yang bisa bikin esai ini. Nah, contohnya misalnya nih, kalian kuliah, kalian ikut beberapa project gitu kan, mungkin kalian pernah praktek ngajar di mana, atau kalian pernah kayak misal PKL di bank, itu ditulis secara detail gitu loh, bukan yang dijabarkan banget, enggak, tapi maksudnya bank apa, tulislah nama banknya, kalian ngajar di sekolah apa, tulislah nama sekolahnya, karena itu yang membuat esai kalian unik. Bayangin ya, kalian misalnya merupakan asesornya yang menilai esai para penerima para pencari beasiswa. Terus yang daftar tuh ada ribuan banget, dan misalnya dari ribuan itu esainya mirip-mirip. Ini pengalamannya kayak gini, ini juga pengalamannya kayak gini. Maka yang menjadikan beda itu ketika esai kalian unik. Jadi pastikan esainya itu unik, seperti itu. Selanjutnya, fokus. Nah, ini juga yang kadang jadi masalah ya. Para pencari beasiswa itu bikin esainya nggak fokus, terlalu melebar kemana-mana. Akhirnya malah bahasanya tuh nggak jelas gitu loh. Yang mau dibahas apa, permasalahannya apa, isunya apa, dan nanti kalau terlalu luas, akhirnya muncul stereotype. Ya, terlalu mengeneralisir. Itu nggak boleh. Jadi harus fokus dengan keadaan kalian, dengan isu yang kalian address. Terakhir, proofread. Ini penting banget, dan ini saya rekomendasikan banget harus proofread. Proofread itu berarti kalau misal kalian udah jadi esainya, kalian minta beberapa orang, saya nggak bilang seseorang, beberapa orang untuk membaca esai kalian, lalu mengoreksi. Seperti itu, nanti dikasih komen. Pastikan orang-orang yang proofread itu dari berbagai bidang gitu loh. Misalnya kalian bidangnya ekonomi, pastikan ada yang mengoreksi dari segi ekonomi, pastikan ada juga yang mengoreksi dari segi bahasa gitu. Mungkin yang dari bahasa Inggris, atau mungkin yang dia tuh penulis, content writer, dan lain sebagainya, seperti itu. Yang dari bidang ekonomi juga jangan cuma satu, karena memang semakin banyak yang review, kita akan dapat banyak insight gitu loh. Pastikan juga kalian minta untuk orang yang udah pernah dapat beasiswa sebelumnya. Jadi dia tuh tahu konteksnya gimana. Jangan mentang-mentang, oh ini dosen saya nih kayaknya udah bagus, terus minta ke dosen itu. Itu belum tentu relevan loh. Karena saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Minta review dari penerima beasiswa juga padahal. Tapi waktu itu beasiswanya lain. Jadi misal kayak saya daftarnya Fulbright, saya minta reviewnya dari penerima beasiswa IAS. Nah, kan akhirnya apa yang dia sesuai apa yang diminta oleh Fulbright, itu juga jangan sampai. Jadi kalau misal kalian daftar yang Fulbright, kalau bisa minta direview oleh penerima Fulbright juga, seperti itu. Nggak harus semuanya penerima Fulbright, tapi paling nggak beberapa. Nah, itu dia tentang esai. Selanjutnya,
Oke, ya, udah nih, udah bikin esai, udah nyiapin administrasi, berkas segala macem. Selanjutnya tinggal interviewnya. Jadi gimana sih interview itu biar outstanding? Biar kita tuh kelihatan menjual, kita tuh kelihatan mahal di depan pewawancara. Yang pertama, kita harus relevan dengan dokumen kita, termasuk esai, atau mungkin yang terutama itu esai. Bentar, saya minum dulu ya. Oke. Jadi harus relevan dengan dokumen, khususnya harus relevan dengan esai. Kenapa harus relevan dengan esai? Tadi saya udah bilang nih di sebelum bahwa esai itu merupakan fondasinya. Jadi kalau nanti saat wawancara itu merupakan verifikasi. Ibaratnya gini, kalian kenalan sama cewek lewat sosial media. Nah, terus wah dia tuh cantik-cantik, pengen ketemu langsung dong, cantik beneran atau editan. Nah, itu dia. Jadi harus relevan dengan profil yang kalian lihat di sosial media tadi, seperti itu. Jangan sampai di sosial medianya cantik, ternyata sebenarnya lebih cantik. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau misal esainya tuh kelihatannya bagus, pas ketemu langsung, wah bagus nih, lebih bagus lagi. Itu wajib banget kayak gitu ya. Paling tidak ya sama lah. Jadi kalau bilang, oh, saya pernah melakukan project ini, dan saya belajar ini. Itu kan kelihatannya keren kan? Atau mungkin saya aktif ini, bla 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 bla. Wah, ekspektasinya ini aktivis nih. Ini pasti ngomongnya enak nih. Ini pasti jelasin giliran ketemu wawancara, ngomongnya gagap, ngomongnya muter-muter. Ngomongnya Nah, itu kan nggak sesuai ekspektasi kan? Jadi kayak, loh, katanya aktivis organisasi, kok ngomongnya masih belepotan? Kok mentalnya nggak ada? Kayak gitu loh, you know what I mean? Jadi kayak misal di esainya kayak apa, ya harus relevan lah, kayak gitu. Makanya kalau misal bikin esai itu jangan sampai dibuat-buat, karena nanti ketika wawancara itu akan terlihat. Beberapa wawancaranya itu kan ada 3. Satu, mereka tuh psikolog gitu loh. Jadi mereka akan bisa melihat karakter kita, akan tahu apakah kita make up something, kayak misalnya kita ceritanya tuh dibuat-buat, kita sok-sokan biar kelihatan keren, kayak misal kita kelihatan belagu atau gimana, itu akan terlihat karena memang mereka tuh psikolog. 2 di antaranya itu ahli di bidang kita. Jadi misalnya kalian jurusannya teknik sipil, terus kalian sok-sokan ngomongin jembatan ini, jembatan Ampera dan lain sebagainya. Padahal ternyata pengetahuannya tuh minim banget gitu. Hati-hati, itu di depan kalian tuh merupakan profesor-profesor, guru besar dari kampus-kampus ternama yang memang ahli di bidangnya. Jadi kalau misal kalian bidangnya teknik sipil mau ngomongin jembatan, pastikan memang kalian tahu banget tentang itu. Jangan sampai kalian pura-pura tahu aja, padahal ternyata highlight issues. Ya, jadi ketika kalian interview, kalian tuh harus bawa isu yang mau kalian angkat gitu loh. Karena prinsip sederhananya tuh gini, misalnya ya, ada seseorang yang mau diberangkatin. Misalnya, tadi nih, Susi lagi. Saya penyedia beasiswanya. Terus saya mau memberangkatkan Susi. Ya udah, harapan saya, Susi berangkat, lalu setelah pulang, dia menyelesaikan masalah di Indonesia, gitu loh. As simple as that. Jadi memang harus ada isu dulu yang mau diaddress. Yang nanti menjadikan kayak garisnya itu, oke, saya berangkatin kamu ke luar negeri, atau setelah pulang kamu selesaikan isu ini gitu. Jadi kan kita harus tahu dong isu yang mau kita selesaikan apa. Makanya jangan sampai kalian wawancara terus kayak nggak tahu gitu, kayak aduh permasalahan di bidang kalian aja kalian masih minim, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus tahu banget isunya. Taunya dari mana? Dari riset tadi yang udah saya jelasin di awal. Makanya saya bilang itu penting banget. Kalian bisa konsultasi sama dosen-dosen, kalian bisa tanya, kalian bisa nontonin YouTube video tentang bidang kalian biar kalian benar-benar tahu akar masalahnya apa. Syukur-syukur kalian punya solusinya. Selanjutnya, ketika wawancara kalian juga harus show using experiences. Jadi kalian tuh jangan kayak politikus wawancarai terus dia berkilah. Itu kan kayak nggak cuma ngomong aja ngambang, entah realitanya apa, itu jangan. Harus benar-benar ada gitu loh. Jadi kayak misal kalian ngomong, kalian sedang menginisiasi proyek apa-apa-apa, ya itu harus ada gitu. Misalnya kalian bilang, nunjukin bahwa saya ini orangnya optimistis. Nah, itu jangan ngomong doang, tapi harus tunjukinlah pengalaman kalian. Apakah dulu kalian pernah dicaci maki misalnya, katanya enggak, terus kalian tetap optimistis, kalian tetap positif. Nah, itu harus tunjukin pakai pengalaman. Jangan cuma ngomong-ngomong doang pokoknya. Selanjutnya, be aware of your personality. Sama lanjutannya juga, mind your attitude. Jadi mungkin kalian ada yang bingung, personality sama attitude itu bedanya apa? Jadi kalau personality, itu kaitannya dengan diri kita gitu loh.
Kalau misal kalian udah pernah ngambil 16 qualities of personality test itu yang di Google, itu kalian akan tahu kan, misalnya kalian introvert atau extrovert atau lainnya atau ambivert gitu kan, itu kaitannya dengan personality. Nah, kalian harus aware dengan itu. Beda dengan attitude. Kalau attitude itu sikap kita. Jadi misal ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, apakah sikap kita frontal, kita nggak suka, apakah kita nyinyir, apakah kita gimana? Nah, itu kaitannya dengan attitude. Yang tadi personality ya. Jadi kadang tuh gini, saya mah emang orangnya introvert, jadi wajar aja kalau diwawancarai saya malu-malu, wajar aja kalau diwawancarai saya menjabarkannya nggak detail, karena memang saya nggak biasa ngomong sama orang yang baru dikenal. Ya nggak bisa kayak gitu, Ferguson. Kalau misal kalian introvert, terus kalian udah tahu mau interview, ya gimana caranya biar kalian tetap menjual, tetap outstanding. Atau misalnya gini, saya tuh emang orangnya ekstrovert, saya tuh pede banget gitu kalau ngomong enak aja ceplos-ceplos, terus di depan pewawancara juga ceplos-ceplos, ya kan memang saya ekstrovert, ya nggak bisa gitu. Kalian juga harus menyikapi gitu loh, kalau memang kalian orangnya terlalu suka ngomong, terlalu kelihatan cerewet, hati-hati, jangan sampai terkesan malah nggak sopan gitu. Begitu juga kalau misalnya kalian introvert, jangan sampai kelihatannya malah kalian nggak serius mau menyiapkan beasiswa. Itu kaitannya dengan personality, jadi silakan disesuaikan gitu loh. Makanya kalian juga perlu misalnya ngerasa ngomongnya itu belum enak, saya tuh kayaknya kalau ngomong ini ya, muter-muter gitu. Nah, itu gimana caranya tuh dipelajari. Apakah kalian harus belajar public speaking, harus belajar teknik mengolah vokal, mungkin vokal kalian ngerasa terlalu cempreng atau apa, itu silakan dipelajari. Memang itu bukan penunjang ya, bukan faktor utama, tapi itu juga menunjang gitu loh. Kayak kita kan enak aja kan kalau dengerin orang yang ngomongnya juga enak, akhirnya pesannya tersampaikan. Beda sama misalnya dengerin orang yang ngomongnya muter-muter, kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang terakhir tadi attitude ya. Jadi gini, kadang tuh saat wawancara, ada hal-hal yang ngebuat kita nggak nyaman. Mungkin kita ditanyain hal-hal yang sedikit sensi gitu, misalnya. Nah, itu juga kita harus memikirkan attitude kita. Apakah kira-kira kita sikapnya tepat atau enggak, seperti itu. Jadi, silakan harus dipikirkan juga, baik itu personality maupun attitude. Nah, itu dia tentang interview, nanti silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Kayaknya masih ada slide berikutnya ya? Iya Kak, sudah habis Kak. Udah nggak ada lagi? Kayaknya masih ada satu deh. Ya, Kak. Saya cek dulu Kak. Ini ya Kak. Oh iya, ada beberapa ya? Ya. Oke, ini saya jelasin secara singkat ya. Social approach ini, jadi ketika kalian mencari beasiswa itu, kalian jangan hanya mempertimbangkan yang academic approach-nya aja. Baik itu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu memang wajib. Tapi kalian juga harus meningkatkan yang social approach ini. Ini maksudnya gimana? Jadi kaitannya dengan kehidupan sosial gitu loh. Saya tuh berkali-kali bilang ya, bahwa mencari beasiswa itu bukan hanya perjalanan akademik saja, tapi itu juga perjalanan spiritual dan di dalamnya juga perjalanan sosial. Maksudnya gini, misalnya kalian nih punya impian buat cari beasiswa, tapi kalian nyadar bahwa hubungan sosial kalian dengan orang tua kurang bagus gitu. Misalnya ada ketegangan tertentu gitu kan. Padahal kita tahu ridho orang tua tuh penting banget. Nah, ini juga harus diperhatikan. Mungkin kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan teman-teman, seperti itu. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, kaitannya dengan social approach ini. Saya tuh tadinya kayak misal di parkiran atau di mana gitu kan, misalnya ada tukang parkir, ya udah biasa aja gitu loh, bayar, udah lari gitu. Tapi waktu itu saya mulai belajar bahwa memang kita harus embrace, jadi harus embrace, harus memeluk gitu, harus peduli dengan lingkungan sekitar kita, termasuk orang-orang yang mungkin sering dianggap remeh gitu loh. Jadi ketika misalnya setelah parkir, terus saya habis ngasih uangnya, saya bilang, "Makasih ya Pak," gitu, atau saya biasa pakai bahasa Jawa ya, "Matur nuwun nggih Pak," gitu. Atau kadang misalnya pedagang bakso saya tanyain, "Gimana Pak dagangannya?" Kayak gitu. Hal-hal yang membuat mereka tuh tersenyum, yang akhirnya mereka tuh kayak tukang parkir tadi, setelah saya bilangin makasih, terus, "Oh iya Mbak, iya hati-hati ya Mbak, iya ya," kayak gitu tuh jadi mendoakan. Mereka ngasih senyum-senyum yang mungkin nggak mereka kasih buat semua orang. Nah, kalau dalam agama yang saya percayai, ketika kayak gitu, itu malaikat juga akan mendoakan kita ketika kita membuat bahagia orang lain,
dari situ kita akan mendapatkan berkah seperti itu. Jadi hal-hal sosial kayak gitu tuh yang kayak kecil-kecil itu saya perhatikan. Termasuk masalah buang sampah ya. Jadi saya kan ngajar. Dulu tuh saya kayak misal ngajar, ya udah ngajar aja materinya. Tapi semenjak itu saya peduli bahwa saya harus menekankan bahwa ketika pelajaran saya kelas nggak boleh kotor, mahasiswa meninggalkan tisu, tisunya harus dibawa, botol aqua harus dibawa, gitu. Hal-hal kayak gitu harus diperhatikan, karena memang kita menjaga bumi, dan dalam agama saya lagi, itulah yang diajarkan di Al-Quran, bahwa kita harus menjaga bumi, seperti itu. Tuh hal-hal kayak itu saya perhatikan. Pokoknya saya berharap saya benar-benar dapat dukungan, baik dari orang-orang sekitar, dari orang tua, dari malaikat, dari Allah, itu mudah-mudahan membantu saya semua, kayak gitu. Karena gini prinsipnya, kita nggak tahu kan ketika kita sukses, apakah itu murni dari usaha kita, atau mungkin ada doa yang terselip, yang nggak pernah kita bayangkan. Nah, itu juga penting, seperti itu. Jadi ini juga ada satu pelajaran lagi nih yang saya ambil. Sebenarnya banyak banget, tapi saya tahu waktunya terbatas ya. Satu lagi aja kaitannya dengan social approach ini. Jadi dulu itu, kalau misalnya mau daftar beasiswa, mikirnya gini, nggak mau cerita-cerita dulu, barangkali gagal, malu kan, ntar ditanyain gimana beasiswanya, awalnya gitu. Tapi kemudian saya mikir itu hanya mental-mental pengecut. Kalau mental pemenang, mau dia kalah, mau apa, ya udah kita udah jadi pemenang dari lahir gitu loh. Akhirnya alih-alih saya nutup-nutupin rencana saya untuk cari beasiswa, saya cerita nih ketemu Bude, Bude doain ya, saya mau daftar beasiswa ke luar negeri gini-gini kayak gitu. Jadi pokoknya saya udah nggak peduli lagi mau mereka tanyain nanti udah dapat beasiswa atau belum. Yang saya harapkan itu doa dari mereka. Karena saya percaya nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan. Bisa jadi kita sholat di sepertiga malam, doanya nggak dikabulkan, sementara kita senyum sama tukang parkiran itu, doanya justru dikabulkan. Itu kan nggak tahu. Nah, itu juga dulu yang saya pelajari. Next, selanjutnya, ya, spiritual approach ini sebenarnya berkaitan gitu ya. Jadi dengan hal-hal yang kalian percayai dalam agama kalian, dalam keyakinan kalian, mungkin kalian perlu menambah lagi sholawatannya, mungkin kalian perlu nambah lagi sholatnya gitu. Jadi dulu tuh saya kan suka follow orang-orang udah dapat beasiswa kan. Misalnya di Instagram, terus pas scrolling, mereka terus langsung nih foto di Eiffel, saya like sambil saya selawatin gitu. Nanti lagi terus di Big Ben di mana, udah saya klik aja, saya like, selawatin sambil di hati itu benar-benar ditanamkan, ya Allah, saya yakin suatu hari nanti saya yang akan di sana, saya yang akan bisa dapat beasiswa itu, seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan spiritual, silakan disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir nih, say this out loud. Jadi ini silakan diucapkan, mungkin mikrofonnya di mute, nggak apa-apa, kalian ucapkan aja saat ini juga sambil dengerin saya. Nggak ada yang dengerin, nggak apa-apa. Kalian harus bilang, Say out loud. Iya, jangan bilang say this out loud-nya, bilanglah yang di bawahnya itu, I will prepare and someday my chance will come. Saya akan menyiapkan, ya, dan suatu hari waktu saya akan datang, seperti itu. Nah, ini juga merupakan deklarasi diri. Kalian sudah mendeklarasikan bahwa kalian akan menyiapkan, dan nanti waktunya kalian akan datang, seperti itu. Ya, jadi ini sedikit pemaparan dari saya yang mungkin sebenarnya tuh agak banyak, mohon maaf. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas, atau mungkin saya ngomongnya terlalu cepat, ditanyakan ya. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Dira yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi diskusi ya, saya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung open mic, open cam-nya juga. Dipersilakan. Untuk sesi yang pertama, saya buka 3 orang penanya. Silakan teman-teman. Boleh Yusuf Ramadan yang udah raise hand. Oke, teman-teman. Silakan. Langsung open mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin bertanya Kak Dira, menurut Kak Dira itu kan social approach itu kan bukan hanya masalah akademik. Nah, tapi terkadang ada hambatan-hambatan tertentu gitu loh, apalagi di dalam utamanya itu di masalah keluarga gitu. Menurut Kak Dira itu cara mengatasinya itu seperti apa ya? Oke, langsung saya jawab aja ya, biar nggak lupa. Boleh langsung Kak, langsung digas saja. Cara mengatasinya.
Nah, jadi gini, saya pernah ngobrol kan sama penerima beasiswa di channel saya lagi tuh, kalau kalian nonton mungkin udah pernah tahu gitu ya. Jadi gini, teman saya itu yang dapat beasiswa, dia itu juga pernah ngobrol sama temennya, jadi temennya itu mau daftar beasiswa tapi nggak didukung sama orang tua. Kayak misal, "Bu, Pak, aku mau daftar beasiswa ya ke luar negeri," gitu. Terus kayak, "Loh, buat apa? Ngapain jauh-jauh, bla bla bla." Udah kerja aja di sini, kayak gitu. Terus dia tuh jelasin gitu kan, "Soalnya kalau kuliah di luar negeri itu nanti aku bisa upgrade skill-ku, nanti aku bisa jadi profesional di bidangku, aku bisa melakukan penelitian ini itu, bisa, ketemu sama profesor-profesor yang hebat." Yang kayak gitu-gitu. Nah, udah dijelasin kayak gitu sedetail mungkin, orang tuanya tuh masih nggak paham gitu loh. Karena ternyata tuh nggak bisa relate dengan konteksnya. Misalnya orang tuanya itu mohon maaf, pendidikannya biasa gitu, misalnya lulusan SD gitu. Diajak ngobrol kayak gitu tuh frekuensinya beda gitu. Tapi ketika dimintain izin buat kuliah di luar negeri dan bilangnya, "Bu, Pak, aku mau kuliah di luar negeri." Biar apa? Biar nanti gajiku lebih tinggi. Nah, kayak gitu malah dibolehin gitu loh. Karena menurut mereka itu lebih realistis dan mereka tuh nyambung gitu loh dibanding ketika ngomong penelitian inilah ketemu profesor ini itu. Nah, itu memang nggak bakal kalian dapetin, tapi untuk minta izin ke orang tua yang memang kita harus menyamakan frekuensinya gitu kan. Kalian mau bilang penelitian ini jurnal internasional bla bla bla, mereka kan kurang paham tentang itu, jadi bisa jadi kurang mendukung. Nah, makanya kalau masalah ridho orang tua ya, kaitannya dengan ini, kalian coba diolah lagi bahasanya. Kira-kira gimana sih? Kan kalian kan udah bertahun-tahun hidup sama orang tua kan, tahu karakternya, apakah memang harus yang seperti itu, pakai analogi yang sederhana atau bagaimana. Belum lagi kalau misal, ya tadi kan kadang orang tua kurang mendukung karena itu, karena khawatir, atau mungkin karena, udahlah nggak usah terlalu jauh-jauh gitu, bapak ibu udah tua, kayak gitu. Jadi mungkin ya, kalau misal kurang direstui, di awal kalian coba lagi bujuk, bujuk, bujuk seperti itu dengan berbagai cara dan tentunya dengan doa juga, dengan konsultasi juga, tanya juga sama para penerima beasiswa yang awalnya kurang diridhoi sama orang tua. Akhirnya mereka tuh gimana menaklukkannya seperti itu. Nanti dengan perlahan kok orang tua itu akhirnya oh ya sudahlah seperti itu. Jangankan masalah beasiswa gitu kan. Kalau kayak beasiswa itu misalnya kuliah setahun, 2 tahun, udah kelar. Masalah jodoh sekalipun yang kadang nggak direstui gitu loh. Jodoh kan seumur hidup kan, sampai kita kapan aja bertahun-tahun, itu nanti akhirnya luluh gitu loh ketika kita nunjukin bahwa ini loh jodoh kita tuh baik, kita tuh nggak salah-salahan begitu. Seperti halnya ketika beasiswa, ini loh beasiswa itu baik, kita tuh nggak salah-salahan buat mimpi ini kayak gitu. Jadi nanti perlahan ya akan direstui dan tentunya itu memang harus dapat restu orang tua. Jangan sampai kita berjuang mati-matian ternyata orang tua kita masih ada perasaan mengganjal dengan diri kita, belum dapat ikhlasnya orang tua, tuh nanti takut malah sia-sia, kita sampai ngelembur jam 12 malam nyiapin buat beasiswa, ternyata malah sia-sia seperti itu. Jadi silakan minta ridho dari orang tua dan juga dari orang-orang sekitar tadi yang mungkin sering dipandang rendah, yang nanti doanya tuh bisa diijabah seperti itu. Sudah terjawab? Baik, gimana Yusuf Ramadan? Ya, terima kasih Kak. Jelas ya? Baik, terima kasih Yusuf yang sudah bertanya. Selanjutnya ada Yunita, dipersilakan untuk open mic dan open cam. Yang sudah resen tadi, Yunita, gimana? Iya, terima kasih Kak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah pulang dari S2 ataupun S3 kan tentu dari beasiswa LPDP kan harus ada syarat. Setelah itu kita harus membantu atau berkontribusi membantu masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu dalam kesenjangan ataupun lain-lain yang harus diperbaiki. Terus yang jadi pertanyaannya itu perbaikan seperti apa yang harus kita lakukan dan dalam hal kontribusi ini sampai berapa tahun batasnya dan apakah akan diberi gaji oleh negara atau pemerintah gitu. Oke. Kaitannya dengan kontribusi ini juga sering ini ya menjadi hal yang membingungkan gitu buat teman-teman yang lagi cari beasiswa. Takutnya barangkali nanti harus ada kontrak kerja, harus ada tanda tangan hitam di atas putih dan lain sebagainya gitu kan. Bingung, gimana ya nanti mau punya anak, mau hamil, ngurusin negara lagi, pusing amat gitu. Wow, itu nggak se-complicated itu loh. Jadi kaitannya masalah kontribusi untuk beasiswa LPDP sendiri, itu bahkan sebelum kalian dapetin beasiswa, kalian harus udah punya kontribusi. Itu memang dulu tertulis gitu loh. Jadi tertulis dalam artian ada esai tersendiri dalam beasiswa LPDP yang minta untuk membahas kontribusi terbesarku gitu. Nah, itu sering kayak
ya ampun, aku udah ngapain aja buat Indonesia, aku cuma bisa ngomel-ngomel kalau banjir, kayak gitu kan. Rasanya kayak belum punya kontribusi, padahal kontribusi yang nggak didefinisikan sesempit itu. Kayak misal nih, kita ngajar ngaji, itu juga udah kontribusi. Terus misalnya, kita ikut penelitian dosen gitu kan. Dosen itu sedang meneliti yang nanti feedback-nya buat Indonesia juga, impact-nya buat Indonesia juga. Itu juga bentuk kontribusi kita, seperti itu loh. Atau misalnya kalian suka nih kumpul-kumpul sama teman-teman, daripada cuma kumpul-kumpul biasa aja, cobalah bikin inisiasi sebuah project gitu loh. Misalnya ngumpulin anak-anak kecil gitu, terus diajarin cuci tangan, diajarin gosok gigi yang bener, diajarin tentang hidup yang baik gimana, kehidupan sosial, kayak gitu. Itu juga udah merupakan kontribusi, gitu. Apalagi sekarang nih ya, kalian kan di era-era sekarang nih, yang sebenarnya di Instagram tuh udah banyak banget platform-platform yang menyediakan tempat ya, buat kalian berkontribusi, baik itu organisasi, baik mentoring, tuh udah banyak banget yang kalian lawan di situ, juga udah merupakan kontribusi, gitu. Atau misal kalian di rumah gitu kan, ada anak-anak tetangga yang suka main-main gitu kalau sore, daripada main yang jelas, mending diajak rumah kalian aja, main sama kalian, tapi nanti yang ada edukasinya, itu juga udah merupakan kontribusi. Jadi kontribusi itu nggak harus yang skalanya nasional, tapi yang skala daerah, bahkan tingkat RT, atau tingkat berapa rumah di samping kalian, itu juga udah kontribusi. Ada loh penerima BP yang kontribusinya ngajar ngaji gitu. Itu ada juga yang dia itu di pesantren ngabdi jadi guru. Itu juga ada, itu juga kontribusi untuk Indonesia loh. Siapa coba yang bisa mempertahankan pendidikan gitu. Ya pendidikan hal-hal kayak gitu tuh juga udah merupakan kontribusi. Adapun nanti setelah lulus itu nggak ada ketentuan khusus bahwa nanti kamu harus kontribusi misalnya di bidang kementerian atau di mana, itu enggak. Intinya yaitu kita terus menebar manfaat gitu loh. Mohon maaf ya kalau boleh bilang, ini saya ngisi kayak gini, ngomong ngoceh, entah itu bermanfaat atau enggak, itu juga merupakan kontribusi gitu. Jadi intinya kita berbagi, kita menebar manfaat, itu udah merupakan kontribusi. Saya juga nggak pernah menulis nih di LPDP tanda tangan, iya nanti setelah saya lulus saya mau ini ngabdi gitu, jadi guru di pedalaman, ya nggak harus kayak gitu juga. Ini saya kayak gini juga udah termasuk kontribusi gitu. Itu hanya merupakan gambaran gitu loh, bahwa kontribusi itu jangan didefinisikan sesempit itu. Kontribusi ya intinya kita menebar manfaat gitu, dan itu nggak ada batasan harus berapa tahun gitu. Selama kita masih terus gitu ya menebar manfaat, ya itu kita masih terus bisa berkontribusi seperti itu. Atau misalnya nih yang masih SMA, kalian punya klub bahasa Inggris, terus kalian gerakin teman-teman gitu, ayo nih belajar bahasa Inggris gini. Kalian bikin acara-acara apa yang kalian nggak dibayar, itu juga udah kontribusi loh kayak gitu. Jadi banyak banget manfaat aja, itu udah dimaksudkan kontribusi. Baik. Soal kontribusi saya jadi ingat salah satu hadis kan di hadis Nabi Muhammad itu, sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi yang lainnya, begitu ya Kak. Oke, selanjutnya dari Ishak, boleh langsung open mic. Ishak Budiman yang sudah raise hand. Silakan Ishak. Ya, silakan. Open mic. Suaranya nggak kurang kedengaran. Suaranya belum kedengaran. Cek Ishak. Oke. Suaranya belum kedengaran. Kak Dira kedengaran suaranya? Belum? Belum ya? Oke, kita next dulu ya. Iya, boleh. Ya, next ke Degol yang sudah raise hand, boleh langsung. Open mic dulu ya, Degol. Ya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam, langsung bertanya. Iya, saya ingin bertanya kepada Kak Dira. Kemarin Kakak itu belajar IELTS atau TOEFL itu otodidak atau ada ikut kursus gitu. Terus kalau misalnya belajarnya otodidak, itu gimana biar bisa konsisten? Oke, sama-sama. Saya waktu itu mandiri, belajar otodidak. Jadi spekulasi, kira-kira saya mampu nggak nih belajar IELTS? Karena kan memang jurusan saya itu bahasa Inggris, tapi meskipun jurusan saya bahasa Inggris, saya sedikit pun nggak pernah belajar IELTS. Jadi memang itu merupakan hal baru buat saya. Dan memang ya
harus dipersiapkan dari awal gitu loh. Jadi bukan mentang-mentang saya bahasa Inggris terus saya udah nyolong start, itu sama sekali enggak. Kalau kayak gitu tentunya harusnya saya belajar IELTS itu gampang, tapi buktinya ya saya mati-matian juga. Saya harus ketat sama diri sendiri, harus strict sama diri sendiri. Bahkan saya pernah nulis bahwa saya bisa bilang itu pertama kali saya itu sama diri sendiri gitu loh. Dalam artian kayak dulu saya mungkin melewati ujian nasional, saya biasa aja, saya melewati skripsi, ya saya pusing-pusing tapi biasa aja. Tapi saat belajar IELTS ini ya benar-benar mati-matian gitu, sampai nangis gitu loh. Jadi karena memang takut gitu, karena memang itu bukan uang yang sedikit buat saya ya, 3 juta. Dan memang saya juga sering dengar cerita teman-teman yang kadang harus sampai berkali-kali banget ngambil IELTS gitu kan. Jadi saya menyadari betapa sulitnya waktu itu gitu. Saya belajar sendiri itu sekitar 3 bulan, dan memang alhamdulillah waktu itu hasilnya langsung sesuai yang diharapkan. Tapi ya nggak yang tinggi-tinggi banget sih, ya sekedar cukup gitu buat daftar beasiswa ke luar negeri. Karena memang kebetulan kalau yang dalam negeri sama luar negeri itu standarnya kan beda. Biasanya kalau dalam negeri itu boleh 6 untuk LPDP, tapi kalau luar negeri itu 6,5. Adapun gimana caranya biar konsisten, itu memang yang jadi PR gitu ya. Sebenarnya itu kita bisa, cuma karena kurang konsisten aja. Caranya ya tentu harus dibuat jadwal. Kita harus punya target, jadi jangan sampai ngambang. Kita target mau belajar berapa gitu. Kalau kita mau belajar 1 tahun, ya apakah kita masih bisa menikmati belajar selama 1 tahun itu? Kalau saya sih nggak pengen belajar IELTS terlalu lama, udah pengen buru-buru kelar aja gitu. Jadi saya targetkan 3 bulan, setelah itu saya ngambil IELTS, terus ya udah hasilnya harus bagus gitu. Kalau memang ternyata harus, ya pokoknya harus saya target gitu, biar saya tuh nggak main-main. Nah, jadi setelah saya target, saya buat jadwal belajar. Jadwal belajar itu harus disesuaikan dengan kondisi saya. Jadi misal waktu itu saya luangnya malam hari, maka nanti saya buat hari Senin malam gitu. Kalau misal hari Selasa saya bisanya subuh nih, habis sholat subuh, ya saya buat habis sholat subuh gitu. Hari Rabu saya bisain jam 12 siang, saya buat jam 12 siang. Pokoknya benar-benar saya sesuaikan dengan keadaan saya. Nah, itu juga mungkin yang bisa teman-teman terapkan ya. Detailnya itu sudah saya jelaskan di YouTube saya tentang belajar IELTS otodidak. Dari pertama mulai pretest dulu. Jadi pretest ini buat nunjukin kita udah sejauh mana sih. Misalnya yang diminta 6,5, kita udah ada di sekitar skor 5 atau 5,5, itu kan berarti, oh ya mungkin sekitar nambin 1 skor lagi, bisa lah belajar sendiri, kayak gitu. Tapi kalau misal masih jauh banget ya, mungkin bisa juga belajar sendiri, tapi tentu usahanya lebih, kayak gitu. Atau mungkin harus manggil guru, bisa jadi privat, atau mungkin bisa jadi kita yang datang, seperti itu. Waktu itu pertimbangan saya, karena memang yang pertama, nilai saya nggak terlalu jauh dari jadi saya pikir bisalah di daerah saya itu nggak ada tempat yang bagus untuk IELTS gitu. Kalaupun misalnya saya bisa cari tutor, mungkin tutornya abal-abal dan saya nggak pengen kayak gitu loh. Jadi setelah saya riset yang bagus yang harganya terjangkau, saya menemukan di UII Jogja. Di Jakarta ada, tapi kalau nggak salah harganya sekitar 5 jutaan gitu loh, dan itu buat saya berat. Saya nemu di UII Jogja sekitar 3 jutaan kalau nggak salah ya itu dulu. Tapi kemudian saya mikir, kalau di Jogja, saya harus keluar kota. Berarti saya harus ngeluarin uang buat buat hidup sehari-hari, dan berarti saya harus ninggalin pekerjaan saya. Berarti udah saya nggak dapat income, saya harus ngeluarin uang. Hal-hal kayak itu tuh saya jadikan pertimbangan. Akhirnya, ya udahlah daripada kayak gitu. Dan lagi banyak juga yang ngambil les, ternyata hasilnya nggak memuaskan gitu loh. Banyak juga yang ngambil les ternyata harus ngambil IELTS berkali-kali. Jadi saya pikir, ya udahlah, mending saya belajar juga nggak menjanjikan gitu. Nah itulah pertimbangan saya ngambil sendiri, belajar otodidak, dan ya dengan mati-matian itu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi belajar IELTS, terus ngerasa jangan khawatir, semuanya juga kayak gitu kok. Saya juga dulu kayak gitu. Jadi nikmatin aja, gitu ya. Jadi bukan bisa dan tidak bisa, tapi antara mau dan tidak mau begitu ya Kak? Iya. Ya betul. Ya, untuk open mic dan open cam, untuk langsung bertanya. Silakan Khairuddin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin Yahya. Saya ingin bertanya kepada Kak Dira. Ya, ada 2 pertanyaan nih Kak. Ketika kita mendaftar beasiswa untuk beasiswa LPDP untuk dalam negeri, kita itu LPDP kan mencaratkan ke kita kalau kita itu harus memiliki TOEFL ya Kak. TOEFL sekitar berapa ratus, 500.
Itu tes TOEFL-nya boleh yang diadain di berbagai kampus atau enggak, Kak? Dan satu lagi, saya ingin bertanya, ketika kita ingin mendaftar beasiswa itu kita harus, kan itu diminta tuh LOE-nya. Berarti kita harus mendaftar di universitasnya dulu, Kak? Atau boleh nyusul? Terima kasih. Oke. Yang pertama tadi tentang TOEFL. Apakah TOEFL-nya boleh yang diadakan oleh kampus? Tergantung. Jadi kampus itu juga mengadakan TOEFL beda-beda. Kalau yang itu dari ITP, maka boleh. Jadi kalian silakan tanya ke kampusnya apakah itu TOEFL-nya ITP atau bukan gitu. Jadi kalau ITP itu ada hologramnya, ada tertulis di sertifikatnya itu ITP. Karena banyak juga TOEFL yang memang diadakan oleh kampus atau dari lembaga, misalnya kayak dari Bimbel, dan itu sertifikatnya dikeluarkan oleh Bimbel tersebut, dari lembaga tersebut. Nah, yang kayak gitu itu nggak boleh. Alasannya kenapa? Karena yang kayak gitu, keakuratnya itu masih dipertanyakan, karena banyak yang akhirnya kadang bayar biar dapetin skor yang diminta, dan itu nggak boleh. Tapi kalau yang dari ITS itu, yang TOEFL ITP, itu benar-benar strict gitu loh. Bahkan ketika tes, nengok sedikit aja tuh susah banget gitu loh. Jadi benar-benar ketat, biasanya pure, dan itu nggak boleh disuap atau apa, kayak gitu. Jadi pastikan itu dari ITS. Silakan kalian hubungi saja di pihak kampusnya atau penyedianya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang LOE. Apakah harus cari kampusnya dulu, tergantung beasiswanya. LPDP juga kalau nggak salah itu nggak wajib deh. Jadi kalau untuk tahun ini, itu memang harus ada LOE kalau nggak salah, karena memang dibatasi gitu loh. Jadi tujuannya memang biar nggak terlalu banyak yang daftar. Kenapa biar nggak terlalu banyak? Karena memang lagi pandemi, biar nggak terlalu ngumpulin banyak orang. Jadi buat mereka aja yang udah punya LOE. Kalau nggak salah pun itu LOE-nya hanya yang dari kampus 10 kampus terbaik di dunia atau gimana. Saya agak lupa, silakan dicari sendiri. Tapi yang jelas, kalau memang itu harus diminta sudah punya LOE, maka kalian harus daftar kampus dulu. Tapi kalau memang nggak diminta, nggak diwajibkan, maka kalian boleh disesuaikan dengan timeline-nya. Sekiranya kalian bisa cari LOE, silakan cari dulu. Tapi kalau udah mepet deadline dan kalian pengen periode itu daftarnya, nggak pengen tahun depan, maka ya udah nanti bisa dikesampingkan. Yang penting gimana caranya ketika wawancara, kalian bisa meyakinkan nih, kenapa kalian belum dapat LOE, dan kenapa kalian meyakinkan gitu loh. Jadi kenapa sih meskipun kalian belum dapat LOE itu kalian tetap kredibel gitu. Karena memang nyatanya banyak kok yang belum dapat LOE tapi bisa lulus, karena memang mereka bisa membutuhkan seperti itu. Sudah terjawab? Oke, gimana? Ishak? Rudin? Sudah, Kak? Sudah ya? Baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Selanjutnya tadi ada dari Ishak Budiman yang tadi nggak sempat open mic ya. Beliau langsung. Udah jelas belum Kak sekarang? Boleh. Langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dira mau bertanya. Tadi mungkin bersambung dari pertanyaan yang sebelumnya terkait LOE. Nah, kalau misalkan kita ternyata udah daftar dan udah dapat LOE, udah dapat letter of acceptance dari universitas luar negeri. Nah, tapi kita belum daftar beasiswanya. Mungkin nggak sih kayak kita udah dapat LOE-nya, tapi ternyata LPDP-nya tuh nggak dapat gitu. Nah, terus ada juga pertanyaan yang kedua terkait setelah lulus S2 dari luar negeri, apakah ada jaminan kerja gitu, atau kayak misalnya setelah lulus di luar negeri kamu bakal ditempatin di sini, meskipun tadi kan nggak ada kontrak ya, tapi ada nggak sih jaminan kalau misalkan nanti udah lulus luar negeri bakal kerja di sini, barangkali nanti kita udah lulus kuliah di luar negeri, tapi nanti pas ke Indonesia malah kita juga malah jadi bingung nyari kerja juga gitu. Kayak gitu sih Kak mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, gimana kalau misalnya udah dapat LOE tapi belum dapat beasiswa? Itu juga banyak dialami oleh banyak orang juga gitu. Jadi udah dapat LOE nih tapi ternyata daftar LPDP gagal. Ya berarti solusinya kalau misal kalian mau bisa daftar LPDP periode berikut atau bisa daftar beasiswa lain di tahun itu. Itulah kenapa yang pernah daftar beasiswa itu mau Fulbright aja pokoknya, jangan kayak gitu. Sebarlah kail sebanyak-banyaknya, sebarlah umpan sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu umpan mana yang akan dapat ikan gitu. Jadi mungkin kalian daftar LPDP, daftar AAS dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang keterima malah di AAS, padahal kalian kira kalian Fulbright seperti itu. Kadang juga ada yang tanya nih, Kak enaknya tuh daftar beasiswa apa ya yang bagus, yang cocok aku gini. Kita nggak bisa tanya kayak gitu. Kitanya bisa milih apakah beasiswanya mau milih kita, ya kan? Bilang kita mau
Fulbright, belum tentu Fulbright-nya juga milih kita gitu loh. Jadi beasiswa itu kan jodoh-jodohan ya, kita nggak tahu jodohnya sama siapa. Makanya kalau misal tadi nggak dapat LOA, alternatifnya itu bisa coba beasiswa lain, bisa coba LPD juga di tahun berikutnya. Kerjaan ya, apakah ada kontrak atau apakah nanti ditempatkan? Kalau setahu saya sejauh ini nggak ada satupun beasiswa yang menempatkan, kecuali misalnya kayak beasiswa dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Kadang kan ada nih, saya juga punya beberapa temen yang kuliah di luar negeri, beasiswanya itu dari kantor dia bekerja. Nah itu tentu dong setelah dapat beasiswa, dia kerja di situ lagi. Tapi kalau beasiswa itu nggak ada gitu. Adapun nanti lulus cari kerja susah yang dialami oleh Indonesia, itulah permasalahannya gitu. Dan nggak bisa menjanjikan juga loh kalian lulusan luar negeri terus kalian lebih dilirik, karena memang kita juga nggak bisa menutup mata bahwa di Indonesia itu kan masih ada yang kayak, oh ini keponakannya ini, diterima dong, ini keponakannya ini, gitu. Kalau kamu bukan keponakannya siapa-siapa, ya itulah harus dinikmati prosesnya, gitu. Itu juga memang jadi salah satu isu tersendiri, gitu kan. Tapi pastinya ketika kita berusaha semaksimal mungkin, nanti kita kan bisa branding diri sendiri gitu loh, branding kayak, oh iya ini lulusan luar negeri, tapi juga berkualitas, secara sosial juga dia bagus, secara personal dia juga enakan, itu bisa menjadikan brand lebih gitu ya, nilai buat diri kita. Tapi secara singkatnya apakah ditempatkan atau gitu. Oke, gimana Ishak? Sudah ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan mungkin yang terakhir dari di room chat. Jadi ada bertanya itu mengenai ini Kak, tips agar lulus cum laude sama tips public speaking agar lancar begitu Kak. Oke. Itu aja Kak. Ya, yang pertama ya, tips biar lulus cum laude. Oke, jadi beda ya tentunya ketika cum laude di S1 atau di luar negeri. Dimaksud cum laude di dalam negeri atau di luar negeri? Karena kebetulan S1 saya di dalam negeri, jadi saya bisa relate juga. Ya gimana Dwi Cahyaningrum? Mungkin bisa langsung open mic supaya langsung interaktif dengan Kak Dira. Dalam negeri atau luar negeri? Atau mau dibahas dua-duanya? Mungkin boleh dua-duanya Kak, biar terjawab ke dua-duanya begitu. Oke, dua-duanya ya. Yang pertama, gimana biar cum laude dalam negeri? Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau cum laude itu kan kaitannya dengan nilai gitu ya. Jadi memang ini kadang tuh agak jadi isu juga buat orang yang menganggap nilai itu nggak penting, yang penting kualitas kita gitu kan. Jadi orang-orang yang kayak gitu tentu nggak untuk mendapatkan nilai cum laude. Nah, tapi kalau memang kalian tuh pengen dapat nilai cum laude, ya satu-satunya cara adalah dengan belajar dengan maksimal. Nggak kalah penting lagi, kalian harus hubungan yang baik dengan dosen secara personal gitu ya. Jadi memang ya kalau misal gini deh, kalian memberi nilai gitu ya terhadap seseorang, tapi memang kalian kenal, itu kan kalian agak lebih enak gitu kan, kalian nggak tahu gitu loh. Misalnya gini, kalian ada gitu loh, ada hal-hal yang memang kurang maksimal jawabannya, tapi dosen itu tahu bahwa dia tuh beliau kenal kalian dan beliau juga tahu bahwa kalian itu rajin, kalian itu benar-benar serius kalau di kuliah, sering tanya gitu, kalian aktif. Nah, akhirnya kan bisa nambahin kan kayak nilainya, oh jangan ini deh ditambahin dikit gitu. Dosen gitu ya. Jadi saya udah mengajar mahasiswa dari waktu itu dari saya masih kuliah gitu. Tapi memang selalu saya terapkan kayak misal anak yang dia tuh aktif itu kasih nilai plus karena itu menunjukkan respect dia, menunjukkan keseriusan dia, menunjukkan kesungguhan dia. Jadi misalnya ternyata pas UAS dia itu nilainya kurang maksimal, mungkin karena dia sakit, karena dia lagi ngedrop, atau karena dia punya masalah lain, itu bisa saya tambahin sedikit karena memang saya tahu. Nah, jadi kuncinya ketika kalian pengen cum laude, itu kan berarti nilai kalian harus bagus kan, harus yang banyak A-nya. Ya itu juga kalian harus tahu dengan dosen-dosen itu, biar mereka mengenal kalian, seperti itu. Dan juga tentunya harus maksimal ketika belajar. Itu waktu S1. Dan memang buat teman-teman yang mungkin sekarang masih S1, atau mungkin masih SMA, dan lagi menyiapkan untuk S1, pesan saya, saat S1 itu kan memang masa transisi dari remaja ke dewasa.
kalian lagi senang-senang nih ketemu sama teman-teman, jangan sampai lalai, harus tetap memperhatikan akademik itu. Karena nanti itulah yang akan kalian pakai di kehidupan sesungguhnya, di kehidupan nyata. Jadi jangan sampai lalai. Pokoknya harus kayak dulu saya S1-nya fun, saya main, saya kadang nonton, saya kadang senang-senang, tapi saya juga di akademik harus tetap gitu loh prinsip saya harus tetap dikenal dosen, saya harus tetap aktif di organisasi, tetap ikut lomba-lomba, lakuin sesuatu, itu prinsip saya gitu. Jadi tinggal gimana prioritasnya. Kalau memang lagi waktunya liburan, saya main-main, nongkrong di kafe sama teman-teman. Kalau memang waktunya serius, saya serius. Kalau memang lagi mempersiapkan buat ikut lomba, saya juga ikut lomba gitu. Jadi maksimalkan kayak gitu. Nah, itu untuk yang di dalam negeri. Kalau untuk di dalam negeri, untuk di Inggris sendiri itu istilahnya distinction. Itu memang bukan hal yang mudah ya. Saya juga memang waktu itu untuk mendapatkan distinction atau mendapatkan cum laude di luar negeri itu, ya perjuangannya mati-matian gitu loh. Karena kan memang kita bersaing, di sana kita bersaing nggak cuma orang-orang Inggrisnya aja, tapi juga ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia, ada yang dari benua lain, kayak gitu. Kita benar-benar berjuang. Dan lagi kalau misal kayak S2, itu kan kadang ada yang background-nya memang baru lulus S1, kadang ada yang juga udah profesional. Saya tuh punya teman sekelas saya yang udah profesor. Jadi udah profesor, tapi ngambil S2 lagi di bidang saya. Kayak gitu. Saya juga punya banyak teman yang mereka udah S2 di Amerika, terus misalnya S2 lagi di Inggris, itu juga ada. Jadi hal-hal kayak gitu kan kita harus bersaing gitu kan. Tapi yang pasti memang kalau di sana tuh fair. Jadi kalau misal kalian usahanya benar-benar, ya pasti hasilnya juga ini sih, nggak bakal jauh dari usaha kalian seperti itu. Dan memang waktu itu yang saya terapkan adalah saya harus tahu dulu nih. Jadi mau tuh mana, standarnya mereka tuh kayak apa, kira-kira misalnya tugasnya tuh esai. Buat esai ngedapetin nilai segini tuh harus kayak apa sih, itu harus saya pelajari bener-bener, kayak gitu. Jadi memang, saya kan punya vlog itu saya buat dari semenjak saya kuliah di sana, tapi baru saya buat itu semester 2. Artinya bahwa semester 1 tuh saya nggak berani nge-vlog dulu. Wah, udah belum berani, saya nggak pengen kuliah saya dipertaruhkan. Saya pokoknya harus kuliah dulu, saya harus tahu ritmenya, saya harus tahu celahnya. Kalau saya udah tahu, kayaknya saya bisa nih manage waktunya, barulah saya nge-vlog kayak gitu. Jadi vlog jalan, kuliah juga jalan, lulus cum laude, itu kan enak, jalan-jalan ke Eropa juga kayak gitu. Jadi pokoknya harus imbang gitu loh. Nah, itu dia untuk yang cum laude-nya. Terus tadi apa ya? Yang kedua, oh public speaking. Ya, public speaking, Kak. Oke, kadang tuh saya juga dapat pertanyaan, Kak, penting nggak sih public speaking dalam mencari beasiswa? Ini sebenarnya lagi saya buat poin-poinnya ya, lagi saya brainstorm buat di YouTube saya. Ini tuh sebenarnya memang penting, tapi juga bukan jadi penentu. Jadi dalam artian bukan berarti kalau kalian public speaking terus kalian pasti dapat beasiswa, itu enggak. Tapi misalnya nih, kalian secara kualitas sudah bagus gitu, tapi kayak yang tadi udah saya bilangin sebelumnya, itu gelagapan gitu loh, bahkan ngomongnya tuh nggak tertata. Kadang kan ada kan, mungkin juga kalian pernah merasakan ngomong sama orang tuh kayak, ini maksudnya gimana sih muter-muter, ini tuh padahal mau ngomong ini doang, tapi kayak panjang banget gitu kan, nggak enak aja. Sebaliknya kalian pernah denger orang ngomong, tuh kayak enak, santai, rileks, dia tuh kayak nggak tegang, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan akan memudahkan kita untuk menangkap idenya apa, maksudnya apa, kayak gitu. Nah, itu juga yang ada di public speaking, dan itu ngebantu banget ketika wawancara. Jadi memang waktu itu saat mau wawancara beasiswa pun, saya ngelatih terus nih, saya latihan depan kaca, saya latihan ngerekam. Kira-kira kalau saya ngomong, intonasinya tuh datar nggak sih, gitu loh. Karena kalau misal kayak datar, iya, nama saya Dira, saya lulusan ini, saya ingin kuliah di University of Southampton. Itu yang dengerin tuh ngantuk. Terus kayak, udahlah, buru-buru aja biar cepet kelar, kayak gitu. Itu kan jangan sampai kan. Jadi, sih benar-benar saya perhatikan, tekanan saya perhatikan, body language, yang itu semua tuh ada di public speaking. Jadi, kalian terus enak aja buat wawancara, gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Tentu practice makes perfect. Jadi memang harus practice. Kalau misalnya nggak praktis, kalian cuma baca teorinya aja, cuma nontonin di YouTube, tapi nggak pernah praktek, ya itu susah gitu loh. Jadi praktek itu ada 2 cara. Yang pertama, praktek mandiri. Yang praktek mandiri ini berarti yaitu tadi depan kaca, kalian sok-sokan aja gitu loh, kayak ngomong, kayak kalian jadi pembicara.
Penontonnya siapa? Penontonnya ya diri kalian sendiri lewat kaca gitu. Makanya nggak apa-apa, selamat pagi teman-teman, kayak gitu. Direkamlah, HP ditaruh depan kalian, terus nanti kalian ngomong sendiri, sok-sokan, kayak profesional gitu. Mudah-mudahan bisa jadi profesional beneran. Habis itu videonya kalian tonton, kalian evaluasi. Kok kayaknya tangan saya gini-gini terus ya? Aduh, kayaknya tangannya gini-gini terus. Nah, itu bisa dievaluasi. Atau ternyata kok kayak mukanya kurang ekspresif ya? Ketika saya ngomong serius, kok saya cuma kayak gini? Saya sangat ingin sekali mendapatkan beasiswa, tapi mukanya flat. Padahal harusnya misalnya, saya gitu, mungkin perlu dikerutin dikit, gitu. Senyumnya perlu ditambah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pokoknya itu, belajar secara mandiri. Nggak ada istilahnya kayak, aduh, saya nggak punya partner, saya nggak bisa gini-gini. No, sekarang kita hidup di zaman digital. Jangan mikirin limit-limit yang tadi. Kita harus break the limit. Kalau memang ada batasan, itu. Jadi jangan hanya terpaku pada keterbatasan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa praktek dengan cara cari panggung. Cari panggung ini tuh berarti gimana caranya biar kita punya kesempatan buat ngomong di depan gitu. Mungkin misalnya kita ikut organisasi, terus kan kadang kita bisa ngasih argumen di organisasi itu, atau misalnya kita menjadi ketua panitia biar kita ngasih sambutan, atau bisa juga ikut lomba. Dulu juga saya sering ikut lomba kayak lomba pidato, lomba debat, itu kan pasti harus ngomong di depan kan, jadi melatih public speaking juga. Terus juga kalau misal kalian ditawarin jadi MC, atau nggak usah ditawarin deh, misalnya kayak, siapa nih yang mau jadi MC? Angkat tangan aja, kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau misal kalian ini ya, sedikit ini pengalaman dari saya gitu, yang mungkin belum kalian tahu, saya itu dulu, awal saya praktek public speaking, saya diminta untuk jadi MC di acara Maulud Nabi kalau nggak salah, di RT gitu lah, masih sekelas RT. Terus waktu itu saya tuh bukan anak yang kayak kenal sama tetangga, yang kayak akrab-akrab gitu, enggak gitu, saya anak rumahan gitu kan. Tapi saat diminta untuk jadi MC di acara Maulud Nabi, saya mau aja gitu loh, kenapa enggak? Yang penting saya tuh punya panggung. Nah, panggung itu buat praktek saya ngomong, kayak gitu. Udah gitu, ternyata dipakai lagi, tahun depannya pakai terus gitu. Nah, terus ternyata malah saya disuruh MC ini, kayak gitu banyak, sampai akhirnya pengalaman saya ya, yang membuat saya terkejut waktu itu, pada saat PK, persiapan keberangkatan, itu kan yang acaranya seminggu itu tadi, ditanyain dong, siapa nih yang bersedia jadi MC? Saya langsung dong nunjuk, angkat tangan gitu, saya bersedia. Nah, waktu itu saya udah semakin banyak panggungnya gitu kan, jadi saya semakin mencoba untuk profesional, saya mulai mengolah suara gitu, biar suaranya tuh kelihatan berwibawa gitu. Ternyata malah nggak pernah saya sangka, waktu itu saat saya ngomong, yang semua, terus gitu, gimana setelah selesai acara, terus pas lagi makan rame-rame, pada bilang, kamu biasa MC ya? Kayak gitu. Padahal tuh dalam hati, oh kamu nggak tahu ya, saya dulu MC-nya di Maulud Nabi, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh panggungnya benar-benar saya cari. Karena memang kalau misal nggak dicari, ya kadang orang nggak nawarin ke kita, takutnya kita nggak pede, takutnya kita nggak mau, padahal kitanya mau. Jadi nggak apa-apa, jangan malu. Kalau misal, siapa nih mau ikut ini? Ikut aja. Kalau misal nanti udah nggak ada pandemi, ada lomba debate misalnya, ada lomba pidato, ikutin aja. Pokoknya carilah panggung sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih muda nih ya, mau malu sekalian, mau diketawain sekalian, nggak apa-apa. Yang penting nanti tuh setelah beberapa tahun kemudian, semua itu tuh diakumulasi gitu loh. Kualitas kita tuh jadi beda. Pokoknya kelihatan banget kok orang yang biasa aktif, biasa ikut lomba, atau sama orang yang ya biasa-biasa aja, nanti akan terlihat kualitasnya. Seperti itu. Jadi itu dia untuk public speaking, kalian bisa praktis sendiri, dan kalau ada kesempatan, silakan cari panggung. Baik itu ditawarin atau kalian menawarkan diri. Kalau ditolak, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa pokoknya. Malu-malu sekalian mumpung masih muda, seperti itu. Tapi biar udah nggak penasaran. Kayak saya nih, saya udah melewati usia 25, yang mana udah nggak bisa dong saya ikut lomba pidato, usia saya juga udah segini. Tapi saya tuh udah puas gitu loh, kayak, oke, masa muda saya sudah saya habiskan untuk mempermalukan diri, untuk diketawain, untuk apa. Jadi udah usia 25 ke atas, ya udah saya udah tinggal menikmati aja kayak gitu. Jadi ya mungkin tuh bisa diterapkan ke kalian yang masih muda, silakan nggak apa-apa mau diketawain mau apa mumpung masih muda gitu loh. Urat malunya tuh masih banyak, tapi kalau udah tua kan udah kendor gitu. Jadi jangan. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Makasih Kak Dira yang sudah menjawab. Saya gimana? Oh ya, Farah, silakan yang sudah resign. Oke, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sebelum kita tutup karena teman-teman di Wita dan waktu Indonesia Timur sudah jam 10 dan 11 malam di sana. Ini pertanyaan terakhir dari Farah Dila Nurajizah. Dipersilakan, Farah. Malam semua.
Malam. Kak, bedanya beasiswa LPDP sama beasiswa luar negeri yang lain apakah bedanya? Oke. Bedanya itu banyak banget. Secara singkatnya, bedanya gini, kalau LPDP itu dari pemerintah Indonesia, kalau beasiswa lain, ya bisa jadi dari pemerintah lain. Kayak misal dari Fulbright, berarti dari pemerintah Amerika, dari AAS, pemerintah Australia, itu beda secara singkatnya. Persyaratannya, yaitu tentu beda, ketentuannya, ya tentu beda, negara mana yang dituju, itu tentu beda, yang memang itu harus kita cari dari awal. Itulah kenapa tadi di awal saya tulis riset, gitu kan. Jadi riset kita maunya beasiswa apa, itu harus tahu dari awal. Dan itu harus benar-benar mencari sendiri, nggak bisa kita tanya-tanya aja. Karena nanti tuh, kalau misal kita mencari sendiri sama kita tanya, hasilnya akan beda gitu loh. Kalau sendiri otomatis kayak misal informasi apa yang belum kita dapatkan, itu bisa kita gali terus gitu kan. Atau informasi mana yang mungkin kita udah tahu, itu bisa kita skip kayak gitu. Jadi memang harus riset, harus dicari tahu sendiri, dan jangan lupa setelah riset itu harus ditulis. Jadi makanya kalau misal kalian memutuskan untuk cari beasiswa, siapkan buku di mana kalian bisa menulis mimpi-mimpi indah kalian. Kalian misal udah riset LPDP, tulislah LPDP itu kayak apa. Udah riset AAS, tulislah AAS itu kayak apa. Biar apa? Biar kalian terstruktur. Kalau nggak terstruktur itu bakal buyar gitu loh, karena saking panjangnya perjalanan ini, saking luasnya area yang harus kalian selami, itu nanti kalian bingung. Kalian udah ke kanan belum ya? Udah ke kiri belum ya? Kayak lagi di labirin gitu loh. Tapi kalau misalkan punya catatan itu, oh iya aku udah tahu ini gitu. Dan itu juga yang saya terapkan. Saya punya buku di mana saya menulis beasiswa yang ingin saya daftar, kampus yang ingin saya daftar, jurusan yang ingin saya daftar, negara yang ingin saya kunjungi, kayak gitu. Itu juga ditulis. Nanti ketika kalian udah dapat beasiswa, terus kalian lihat buku itu, ya ampun, ini tuh dulu buku yang menemani perjuanganku, yang ada tetesan air mataku, kayak gitu. Kelihatannya drama, tapi ini banyak terjadi loh. Pokoknya tuh banyak banget orang yang dapat beasiswa, sampai sebelumnya tuh harus nangis-nangis dulu, harus berjuang dulu, itu ada. Tapi yang jelas, ketika riset itu tadi harus terstruktur, harus ditulis juga, gitu ya. Kasih Kak. Baik Kak. Sama-sama. Ditulis, kemudian juga diusahakan gitu ya untuk diwujudkan gitu kayak. Betul. Oke. Terakhir mungkin dari Kak Dira closing statement untuk seminar nasional pada malam hari ini. Dipersilakan Kak untuk mengakhiri. Terakhir, saya mau ngasih pesan nih buat teman-teman yang lagi nyari beasiswa. Perjalanannya tuh dari awal udah saya bilang ya nggak mudah. Jadi kalau misal di tengah-tengah kalian ngerasa susah, nggak apa-apa gitu. Ini wajar. Kalau misalnya capek, jeda dulu, jangan dipaksain. Karena kalau capek dipaksain, nanti malah kalian give up. Kayak udahlah aku udah stres banget, terus nanti malah kalian bener-bener udah nggak mau nyari lagi. Itu jangan. Jadi kasih jeda. Jangan lupa kalian harus kasih reward ke diri sendiri. Ini yang kadang tuh dilupakan gitu loh. Jadi kayak mikir, aduh aku IELTS-nya tuh nilainya segini terus. Padahal tuh kalian lupa, kalian tuh udah berjuang segitu lamanya, segitu kerasnya, kalian harus kasih reward. Reward-nya bisa yang sederhana aja, misalnya kalian pengen beli baju baru, pengen nonton, pengen seharian nggak belajar, itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas setelah kalian dapat reward itu, harus kembali lagi ke track-nya. Nah, inilah dia pentingnya kalian punya target. Jadi biar kalian tahu, kira-kira 3 bulan ke depan targetnya harus apa, 6 bulan ke depan targetnya harus apa. Itu harus jelas. Jangan sampai kalian sampai kayak bingung. Aduh, aku selama ini udah ngapain aja ya? Waktuku udah terbuang setahun, tapi kayak belum ada progres, itu jangan. Karena memang tadi ya perjalanannya itu panjang, jadi harus well prepare banget. Jangan lupa, nanti ketika kalian lagi berjuang mencari beasiswa, kalian akan naik turun motivasinya. Nanti mendadak, aduh kok kayak aku mendadak males, aduh aku mendadak semangat banget. Itu wajar, itu dialami juga oleh banyak orang. Yang harus kalian lakukan, ketika kalian motivasinya lagi down, kalian harus cari motivasi gitu. Jadi pertama senengin diri dulu, karena kalau diri itu udah seneng, ngejalaninya enak gitu. Jadi kalian seneng-seneng dulu lah, makan enak, restoran, kafe yang mahal, nggak apa-apa, habis itu balik lagi. Nanti habis itu kalian cari motivasi, baik itu dari video-video, dari video motivasi, kayak misalnya dari TED Talks, atau dari TV, atau kalian nonton talk show yang memotivasi, atau juga bisa ngepoin orang-orang yang dulunya perjuangannya tuh mati-matian, tapi ternyata bisa mendapatkan beasiswa. Karena dulu saya juga gitu, jadi saya blog walking ya, bacain blog berbagai penerima beasiswa, ternyata mereka tuh ada dari Indonesia Timur, yang nyari sinyalnya juga susah, tapi tuh tetap bisa dapetin beasiswa gitu loh, padahal perjuangannya tuh mati-matian, yang mungkin lebih parah dari saya. Ada juga yang IELTS-nya udah 5 kali gagal, tapi masih mau IELTS,
masa saya belum IELTS, belum apa udah mundur kayak gitu. Tuh hal-hal kayak itu tuh memotivasi. Dan carilah circle yang baik ya. Jadi kalau memang misal circle kalian itu para penerima beasiswa atau mungkin para scholarship hunters, itu enak gitu loh. Jadi nanti kalian bisa saling memotivasi. Sekarang kan udah enak banget kan, kalian udah bisa bikin grup sendiri, WhatsApp kayak gitu ya. Jadi singkatnya itu sih, kalian harus siap kalau misal ternyata tuh perjalanannya sulit, harus siap juga kalau motivasinya naik turun, dan harus cari circle yang baik. Jangan lupa bahagiain diri juga ya, kasih reward gitu aja. Baik, luar biasa dari Kak Dira yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mulai dari cerita beliau di kuliah di luar negeri ya, sudah beliau jelaskan juga. Semoga teman-teman yang sekitar 90 orang ini termotivasi juga untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Oh ya, boleh saya request satu hal nggak? Boleh Kak, boleh banget.